Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu sampurasun. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ahsanu amala. Amma ba'du, dulur-dulur sedaya, alhamdulillah pada malam hari ini saya berada di pantai Pasetran Gondomait. Insyaallah kita akan tunggu sasarangan dan juga kita akan sedikit berbincang dengan Bapak juru kunci yang ada di sini. Ini kita kesini itu jalan masuknya, jalan masuknya mau ke tempat berdoa di atas sono. Misalnya juga ada pesareannya, pesarean adonan. Juga di sini itu tepat petelasan raja-raja, ratu-ratu di zaman biyen, gitu. Makanya untuk masalah sejarahnya ntar kita tanyain langsung kepada narasumbernya. Kita lagi nungguin narasumber. Tadi kita udah WA, udah di chat, udah telepon. Beliaunya masih di luar. Terus sebentar lagi beliau akan kesini, makanya kita tunggu aja, tunggu di atas. Intinya apa? Kita kesini tujuannya tetap dulur. Kita tujuannya silaturahmi, dungo di dungo, hanya memberikan doa berkah fatihah untuk para leluhur, para sesepuh kita yang ada di sini, khususnya umumnya juga untuk para leluhur sesepuh yang ada di Jagat Muswantoro, bahkan dari Masrik ke Maghrib. Tidak ada istilahnya tambahan apapun, tetap nyuhun sama Gusti Allah, ya. Tidak boleh kita nyuhun sama barang-barang seperti gunung, seperti laut, seperti kuburan, ya. Makhluk hal-hal yang seperti itu tidak boleh. Tetap kita nyuhunnya sama Gusti Allah. Kita doa di sini itu hanyalah lantaran, sababiyah. Kita mungkin berdoa juga, tawasulan juga, di atas kita tawasulan juga, gitu. Kita doa sareng-sareng, ya. Mudah-mudahan apa yang kita inginkan, mudah-mudahan diijabah sama Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap pokoknya kita semua itu kemana aja tempatnya, ya, tetap kita nyuhunnya sama Gusti Allah. Ojo sampai kita minta sama selain Gusti Allah. Monggo kita langsung naik aja sambil kita nunggu juru kunci yang ada di Pasetran Gondomait, ya, gitu. Jadi Pasetran Gondomait itu yang saya dengar itu di sini tuh, saya tadi cerita sama yang di sini itu, Gondomait itu gondo-gondo itu bahasa Jawa, ya. Gondo itu bau, ya. Mait itu ya mait, jadi bau mait gitu. Jadi dulu itu bahkan katanya sampai sekarang pun terkadang bau mayat itu terkadang ada juga. Apalagi zaman biyen sering, ya, mampunya itu sering, ya, sering kecium sama yang di sini juga seperti itu, sama masyarakat juga. Tapi sekarang jarang, udah jarang, ya. Jadi sejarahnya itu mungkin dulu juga banyak tentara-tentara kita, pahlawan-pahlawan Indonesia itu dulu itu yang gugur di medan perang sehingga dibuang ke lautan. Makanya tetap di sini juga saya pribadi mau mendoakan para pahlawan kita juga, karena kenapa? Karena tanpa mereka kita nggak bakalan enak seperti ini, ya. Karena ini juga perjuangan pahlawan-pahlawan kita, seperti itu. Makanya sekali lagi tetap dungo sama Gusti Allah. Qul huwallahu ahad, tetap Gusti Allah itu namung setunggal. Tetap minta apapun itu sama Gusti Allah, ya. Jangan sama selain Allah, monggo kita saniki kita masuk lewat sini, soalnya lewat sana juga bisa, tapi yang lebih penak kita lewat sini mawon. Hati-hati, ini adanya kita di bukit, ya, di atas gitu. Ini di atas.
Dan pesen welingku buat panjenengan sedoyo, buat kita semua lah intinya, dimanapun kita berada tetap kita jangan berbahasa elek ya, gitu. Jangan berbahasa kasar ataupun apa, jangan ya, apalagi ini itu zaman dulunya itu tempat-tempat suci ya, tempat-tempat tirakat, tempat-tempat tapa orang-orang suci di zaman biyen ya, gitu. Mungkin di zaman sekarang kebanyakan orang-orang juga salah kaprah ya, salah kaprah seperti itu. Tapi saya ingatkan tetap kita walaupun kita adanya di sini tetap nyuwun sama Gusti Allah ya, karena yang memberikan apapun itu, napas, rezeki, semua itu Gusti Allah ya, bukan mereka. Kenapa? Mereka pun juga nggak mau dipinta-pinta ya, karena mereka pun juga jaluk juga sama Gusti Allah, meminta itu sama Gusti Allah mereka juga ya, seperti itu. Maka makhluk-makhluk yang seperti itu juga benci ketika mereka itu dipinta ya, seperti itu. Oke, ayo monggo. Assalamualaikum. Tadi dupa dibawa. Oke. Ini gerbangnya ya. Assalamualaikum. Alhamdulillahirobbilalamin. Nah, kita juga udah lama kayak kesini, ya. Padahal kita tadi datang itu sore-sore, tadi siang-siang pun juga banyak ya, banyak orang-orang yang datang ke sini, ya. Mungkin ini buat pembangunan juga ya, buat pembangunan juga. Nah, ini kita ada di atas ya, bahkan ini suara ombak lautan juga gede ya, kedengaran banget. Oke, ya mungkin itu aja. Pokoknya bullying saya, dimanapun kita berada, di tempat apapun, tetap kita jaluk sama Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, seperti itu. Mungkin itu aja. Ntar kita berbincang-bincang langsung, kita ngobrol lagi, pengen lebih tahu jelasnya, kita ntar ngobrol-ngobrol sama Pak Juru Kunci ya, karena beliau masih di bawah ya, gitu. Oke, itu aja, ntar dilanjut lagi. Oke, dulur-dulur sejagat Nuswantoro, alhamdulillah kita sekarang udah ketemu sama sinten? Mbah Gio. Nah, Mbah Gio ini, beliau ini juru kunci yang ada di Paseban Gondomai. Oke. Di sini kita ngobrol-ngobrol kali beliau hanyalah mungkin sedikit ya Pak, sedikit sejarah yang ada di Paseban Gondomai. Nah, menurut Pak ini di sini itu piye Pak? Kalau di sini itu sebenarnya gini ya Mas.
Nggih. Tergantung sih, tergantung kepercayaan, keyakinan Nggih. beliau-beliau yang ingin silaturahmi ke tempat Nggih. ini kan gitu kan. Jadi dari muslim, non muslim, dan dari Tidak ada batasan, nggak nggih. ada batasan. Nggih. Monggo silahkan, katakanlah kalau Karena saya tempat di gitu. sini untuk berdoa ya. Berdoa, dan jangan sampai yang enggak itu yang saya inginkan gitu kan. Di sini tempat berdoa, tempat minta restu sama leluhur kita, yang kita yakini kan gitu. Nggak ada kok gini-gini tempat ini untuk ini, nggak ada sebenarnya. Iya Pak, makanya di sini kita itu di channel Ninowo Kencon ini kita akan menelusuri itu supaya orang-orang itu nggak terjerumus, nggak keliru Pak ya. Bener, karena kenapa saya itu dengar itu terkadang banyak cerita itu bahwa di Pasetran itu untuk pesugihan lah, untuk apalah, terkadang kan saya miris gitu. Seperti itu. Itulah ya sebenarnya yang jadi prihatin di situ juga kan. Banyak ya, nggak bisa dipungkiri ya, saya sendiri ada di sini dan enggak 24 jam sih ya, karena di sini ada nama, ada nomor saya, selalunya dihubungin ke saya juga. Jadi orang silaturahmi ke sini awalnya saya yakin beliaunya itu bersilaturahmi ke sini. Tapi ujung-ujungnya ya itu adalah curhat yang minta pesugihan, yang ini, yang itu. Nggak ada sebenarnya. Jadi sebenarnya di sini itu bukan pesugihan ya Pak Edi, itu untuk berdoa. Tetap berdoanya itu berdoa. Awas dulu, hati-hati ya. Tetap semua di tempat mana aja, mau kita di sini, di sana, misalnya dari Sabang sampai Merauke, sampai kita pun ke Mekah juga, kita salah hati kita, salah niat kita, maka itu akan menghancurkan diri kita. Bener. Makanya tergantung semua itu dari niatnya kita. Makanya kita datang ke tempat mana saja itu, pertama kita harus punya adab. Yang kedua, ketika kita berdoa, tetap kita berdoa sama Gusti Allah. Lantaran wasilah sababiyah sama leluhur yang sepuh. Iya, makanya Pak, di zaman sekarang itu banyak yang salah kaprah juga. Benar. Apalagi saya miris kadang-kadang nama-nama kayak ibu apa disalahgunakan juga, seperti itu. Miris lah seperti itu. Ya Mas, saya sebenarnya prihatin juga kan. Ibu dimanfaatin gini-gini kan, kadang ya nggak bisa dipungkiri, saya melihat sendiri. Kadang orang dari sebagian orang lah ya, kadang kesini silaturahmi, bakar dupa, jumpa ibu yang mana toh, itu dalam hati saya sebenarnya. Laras. Saya cuma bisa senyum, bagaimanapun orang itu kan sendiri-sendiri kan, keyakinannya sendiri-sendiri, vibrasinya sendiri-sendiri, gelombangnya sendiri-sendiri kan. Kalau kita mau bagaimanapun bisa energinya pun bisa berbenturan sendiri-sendiri kan, gitu. Dan itu pun sangat saya prihatinkan juga. Ibu yang mana toh? Ibu itu banyak loh. Saya bilang gitu kan dalam hati ya. Tapi untuk menghargai semua teman-teman, saudara-saudara yang di sini, jangan, kalau dalam hati saya jangan halu lah. Kita yakin aja yang ada, yang di atas. Tergantung kita percaya tetap sama Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Emang yang gaib-gaib itu ada, tapi tadi pesen Bapak Juru Kunci, jangan halu. Percaya ibu ada, tetapi hati-hati, ibu itu tidak akan datang terhadap orang-orang yang masih elek hatinya, apalagi sama seperti kayak kita, jauh sekali ya Pak Ege. Siapa tahu kita harus sadar diri kok. Kita harus sadar diri. Sudah bersihkah kita? Sudah yakinkah saya? Kan yakin itu sulit bener loh. Kadang kita duduk menung dan kita baca apa yang kita bisa, belum tentu sampai ke sana kok. Seperti kayak saya Amin Sewu Pak. Jadi yakin itu seperti kayak saya pernah ada yang nanya, Kang, jenengan pernah sholat khusyuk? Gimana cara sholat khusyuk?
saya pun juga terus terang dulur-dulur, saya itu belum pernah sholat merasakan khusyuk. Benar. Karena susahnya khusyuk itu, susahnya yakin itu susah. Iya. Apalagi kita masih, waduh, masih kotor gitu itu, seperti itu. Makanya hati-hati dulur-dulur, intinya pertebal keimanan kita ya. Tetap yang kita percaya Gusti Allah ya. Adapun kita doa di mana aja doa itu ya, gitu. Karena kenapa? Doa saiful muslimin ya, gitu. Terus insya Allah Pak, ini kan dinamakan dengan gondomait. Arti gondomait itu apa ini Bu? Kalau itu sih Mas, setahu saya ya, saya nggak mau cerita yang saya nggak tahu. Ya. Saya nggak bisa mengada-ngada lah. Laras. Dulu memang kan ada cerita dari kakek saya kan. Dulu kakek saya ada di sini juga. Sebenarnya simple kok. Cerita itu simple sebenarnya. Pasitran. Sebenarnya kalau setahu saya itu tempat untuk menyucikan diri. Kan gitu kan, pasitran. Nah, tempat dari orang-orang dulu memang kan sering juga kan orang, kalau sekarang istilahnya tirakat lah. Nah, ada yang tirakat, ada yang meditasi kan. Kalau orang dulu tapa ya, bertapa. Zaman-zaman dia. Nah, tempat menyucikan diri pasitran itu setahu saya loh ya. Kalau gondo mayit itu, ya ini yang jadi kadang itu orang salah paham. Makanya tadi juga yang saya dengar itu katanya gondo mayit itu, gondo itu kan bau katanya. Makanya saya perlu pertanyaan lagi, nanya mungkin sama sepuh yang di sini, asli sini. Jadi katanya gondo itu bau, mayit itu ya mayit. Katanya itu sering sekali, kadang-kadang dulunya mungkin, kadang-kadang mambu. Karena mungkin katanya zaman Bien itu ada pahlawan-pahlawan juga yang dibuang ke laut katanya. Tapi saya juga di situ kan belum tahu juga. Semua kan cerita lah. Iya, cerita itu. Kita berapa sih? Dan cerita itu udah berapa sih? Berapa tahun yang lalu sih? Kita harus paham tuh kan. Kita harus paham tuh. Dan kalau cerita, sekarang gini, yang simpel aja. Katanya di Blitar Selatan. Sini kan wilayah Blitar Selatan nih. Blitar Selatan. Katanya Blitar Selatan itu pembantaian PKI. Maaf nih ya. Katanya itu semua orang tahu lah. Mungkin dari sedikit banyak. Ini secara Blitar Selatan. Arahnya ke Pasitran. Enggak. Itu merata kok. Dari Madiun sampai ke sana. Semua ada kok. Itu menurut cerita ya. Iya, laras. Tapi kadang tuh cerita simpel dari beliau-beliau itu, kalau orang Jawa suka ngemperi lah kan gitu. Pasitran Gondo Mayit itu namanya dulu tempat pembantaian mayit, ke sana. Enggak sebenarnya. Berarti pasitran itu pensucian ya. Untuk menyucikan diri. Ini dulu kan di tengah laut Mas, tengah laut. Nah, dulu. Ini dulu di tengah laut, mau naik tuh istilahnya di Kalapasan. Kita mesti menunggu surut juga. Dan surut pun belum tentu air itu habis. Gitu. Kalau orang dulu, orang bertapa pasti enggak meninggalkan yang namanya minyak. Enggak meninggalkan, setahu saya itu menurut cerita loh ya, enggak meninggalkan namanya kemenyan kalau sekarang. Kalau sekarang lupa kan. Nah, dari arah situ, dari awalnya situ, usul bau Gondo Mayit, dari minyak itu tertentu. Gitu. Kalau mbah-mbah dulu memang kalau mau meditasi tapa pasti bakar kemenyan. Emang sajane kan menyan kayak dupa itu kan ya sunnah juga kan pewangian gitu. Jadi kadang-kadang mungkin yang orang mengharamkan itu orang yang nggak suka. Benar. Yang nggak suka gitu. Padahal kan kayak kemenyan, wangi-wangian ya itu kan sunnahnya Rasul. Iya. Gitu. Bahkan di Makkah Madinah pun juga ya ada banyak. Saya pernah ke sana juga Mas. Saya pernah merantau ke Timur Tengah, Sahara. Sahara, Mali, Aljazair, terus Qatar, Dubai. Saya pernah juga. Di sana banyak
Oke. Menyan kebanyakan yang paling ampuh minyak apa toh? Minyak Arab, minyak Turki. Laras-laras. Itu pun adanya kan di sana juga, di Timur Tengah sana kan. Saya pernah kok Mas sembahyang menghadap, kalau di sini maaf ya, kalau di Indonesia adanya kan kiblat. Saya ngadap ke timur bisa. Pernah juga karena Ka'bah itu di timur tempat saya beribadah kan gitu. Kan mengikuti juga kan. Sebenarnya nama Pasitran Gondom Mayit itu simple. Pasitran itu tempat menyucikan diri. Gondom mayit itu kalau menurut buyut saya, orang bertapa dulu pasti pakaiannya, kalau dulu enggak, sekarang pun minyak itu pun langka lah, seperti minyak serimpi dan lain sebagainya, itu langka toh, itu pasti pakai itu. Dan kebanyakan baunya itu kan agak mirip-mirip gitu kan, kayak buat yang meninggal gitu kan, minyaknya itu. Sebenarnya di situ. Jadi gitu dulu ya, mungkin beda orang, beda cerita, tapi ini pengakuan istilahnya. Di sini kita ngobrol untuk meluruskan ya, gitu. Karena kenapa? Terkadang manusia itu salah kaprah ya, Pak, salah kaprah. Ceritanya misalnya satu jadi dua, jadi harusnya dua jadi tiga. Jadi jangan seperti itulah. Gitu. Enggak beda jauh sama itu tadi. Ada orang ke sini, kalau saya yakin, saya sendiri yakin orang ke sini itu istilahnya gini, pasti orang baik, katakanlah gitu kan. Ketika datang bakar dupa gini-gini, ada yang lewat saya langsung, ada yang enggak, itu tergantung beliau. Karena saya yakin nih, semua orang Jawa pasti punya adat. Kadang ini ibarat rumah saya loh. Saya balikkan, andaikan saya ke rumah Bapak, terus saya nggak mengucapkan salam, terus masuk, Bapak marah nggak? Nah, ibarat gitu, ya itulah orang Jawa sekarang kebanyakan dari berapa 1-2 orang yang hilang adabnya, kan gitu. Makanya dulur, yang sering saya katakan, di mana aja, kemana aja, tetap yang pertama kita adab ya. Bahkan kita ke leluhur pun juga salam seperti yang diucapin sama Pak Niki. Ketika misalnya saya bertamu ke rumahnya panjenengan tanpa salam, langsung masuk selonong boy, ya mungkin saya dikira pencuri. Karena kenapa? Karena nggak ada adab ya. Makanya sekali lagi, adab yang kita dahulukan. Dimana orang yang memiliki adab pasti dia akan memiliki ilmu ya. Tapi ada aja orang yang memiliki ilmu tanpa memiliki adab ya Pak seperti itu. Terus dengar juga Pak di sini mungkin zaman biarnya itu tempat-tempat untuk bersemedi ataupun untuk bertapa zaman biarnya itu. Di sini mungkin banyak kesepuan yang jenengan tahu niku sinten yang pernah bertapa di sini, apakah misalnya kerajaan dari kerajaan Pasundan ataupun Majapahit? Kalau itu sih, kalau sekarang sih kan tinggal cerita sih Mas ya, tinggal cerita. Dan itu pun sebenarnya dalam hati kecil saya itu penasaran juga, bener apa enggak? Mungkin dari semua teman-teman penasaran juga, apa iya toh? Terus akhirnya kita berhalusinasi, kan gitu arahnya. Kalau menurut cerita sih, maaf ya, ini bener apa enggak, kalau kakek saya, Pak Karno pernah kesini juga, Pak Supriyanti pernah kesini juga. Mungkin kalau beliaunya kesini, mungkin ya, ini hanya mungkin ya, atas-atasnya beliau, guru entah siapa kesini juga, karena beliau kesini pasti ada yang mengarahkan. Belum tentu kalau nggak ada yang mengarahkan tahu sini kan gitu. Itu mungkin lah, mungkin. Kalau mau raja ini, saya
Kalau zamannya sekarang, kalau kita nggak melihat mata sendiri, kita nggak yakin, nggak Beres. percaya, kan gitu. Saya takut dengan cerita salah, kayak gini. Saya takut. Misalnya seperti ibu tadi, ibu itu banyak loh. Ibu yang mana? Kan gitu. Saya jumpa ibu di sini, Bapak jumpa ibu datang. Ibu yang mana tuh? Saya prihatin. Ibu itu banyak, Ibu Kanjeng, Ibu Ratu Mas, Ibu Blorong, Ibu Nyi Roro Kidul, Ibu Dewi, dan itu pun dayang-dayang banyak sekali. Jadi intinya tadi bahkan di sini itu adalah pasetran Gondomae. Jadi untuk penyucian diri. Kenapa? Dari hawa nafsu kita yang gede, mungkin zaman bienya juga Pak Engge, bahkan ada satu sejarah juga, satu cerita juga, bahkan presiden pertama pun juga Pak Romo Ir Soekarno juga pernah singgah di sini juga. Itu katanya, cerita itu betapa juga untuk mensucikan juga, ya. Minta petunjuk juga, menenangkan hati gitu. Apalagi ketika terdengarnya gemuruh air itu kan sejuk, gitu, sejuk. Bahkan saya juga merasakan di sini itu tenang Pak, tenang dengan lantunan istilahnya apa, ombak-ombak, angin yang luar biasa. Di sini itu tenang kayaknya, ya. Makanya awas, stop, ya. Ketika ada orang-orang yang menyalahgunakan ataupun menyangka di sini tempat untuk gini, itu tidak ada ya Pak. Di sini itu adalah untuk tempat untuk mensucikan diri, untuk mendekatkan diri sama Gusti Allah, untuk khalwat, untuk berdoa, ya. Bahkan di sini pun juga toleransi ya Pak. Enggak hanya untuk orang Muslim, bahkan untuk non Muslim pun juga monggo. Ya, monggo dengan kepercayaan masing-masing. Panjenengan datang mriki, yang kita sarankan untuk berdoa. Ya, berdoa menurut kepercayaannya masing-masing, seperti itu. Adapun yang ngejabah ya dengan kepercayaan masing-masing juga. Benar. Seperti itu. Ya, makanya link dari saya, karena semuanya juga, apalagi dalam Al-Quran, khusus untuk orang-orang Muslim itu, wa ma khalaqtul zina wal insa illa liya'budun. Bahkan manusia, jin dan manusia itu diciptakan hanyalah untuk beribadah, bukan untuk saling mengelek-ngelekan satu sama lain, bukan untuk salah menyalahkan satu sama lain. Beribadah. Bahkan bukan hanya menungso, jin pun juga sama disuruh beribadah sama Gusti Allah, seperti itu. Jadi semuanya ketika hamba-hamba Allah, mau itu makhluk jin, malaikat, manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan, itu semuanya yang ijabah itu Gusti Allah. Manusia tidak ada yang sempurna. Manusia tidak ada yang bisa apa-apa. Ketika Allah sudah mencabut kelebihannya seseorang, udah nggak ada apa-apanya Pak. Misalnya sekarang kita masih bisa ngobrol. Lek kata Gusti Allah, wis tak cabut nyawamu, wis nggak bisa apa-apa. Ada apa-apanya. Benar. Nah, sekali lagi pesan-pesan untuk saudara-saudara kita mungkin yang udah kesini ataupun yang belum kesini, pesan-pesannya apa Pak? Kalau pesan-pesan saya sih untuk sedulur-sedulur dari manapun lah, janganlah memanfaatkan nama ibu. Jangan memanfaatkan nama ibu untuk dari segi apapun, untuk apapun. Karena ibu itu orang suci, ya. Saya takut ada karma yang diterima. Saya takut itu. Jangan ginilah, jangan halu lah. Itu contohnya, simpelnya, jangan halu lah. Semua itu tetap ada yang di atas. Kalaupun minta apapun, minta restu sama leluhur, apapun, biar leluhur yang menilai untuk menyampaikan ke yang di atas, kan gitu. Itu pesan-pesan saya. Sekali lagi untuk panjenengan sedaya yang ada di rumah, ojo lali ya, tebalin terus keimanan kita dengan kepercayaan masing-masing, ya, dan juga terus ikutin channel kita di channelnya ini Logo Kencono, karena kita juga minta doanya dari panjenengan sedoyo. Benar. Doanya kita saling doain, kita saling support, kita saling doain, maupun apapun itu, jangan saling kita menumpas. Betul, ya, benar. Kita bisa saling tumpas menumpas,
nggak bakal ada yang ke atas. Enggak. Tapi like kita saling ayo. Insya Allah kita akan semuanya akan gemah ripah lo jinawi. Pesan-pesan dari yang Prabu Siliwangi itu kita itu harus silih asah, silih asih, silih asu. Iya, benar. Betul. Nggih. Benar. Pun niku mawon kula matur sembah nuwun nggih Pak Ek. Sami-sami rawuhipun sami-sami. Nggih, pilih wonten kalepatan kula nyuwun ngapunten dan juga saya ngapunten sama yang ada di tempat sini nggih. Takutnya saya ada kesalahan kata maupun tingkah yang ada di sini yang nggak kelihatan sama kita. Ya. Mudah-mudahan sepuh yang di sini memaklumi dan memaafkan kehilapan saya. Ya. Okay. Namun sebelum saya tutup, marilah kita bersolawat dulu supaya apa? Supaya kita semua dilancarkan dalam rezeki, dipanjangkan umur, dan mudah-mudahan bangsa Indonesia ini yang sekarang lagi agak goyang mudah-mudahan ditenangkan. Amin. Dengan sholawat ini mudah-mudahan kita semua jadi tenang, menjadi negara gemah ripah loh jinawi lagi. Seperti itu. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma sholli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin halu bil qadwa tanfariju bil qurabu untuk bil hawaiju wakunalu bil wa husnul sedaya yang intinya tadi ya pesan dari Pak E yang datang ke sini cukup berdoa ke sini ya Pak E, jangan halu dimanapun jenengan berada ketika misalnya ada hal-hal sesuatu buat dewe-dewe ya, jangan sampai dipublikasikan untuk halusinasi kita yang digede-gedekan ya. Seperti itu. Tetap intinya pertebal keimanan kita, tetap percaya sama Sing Kuoso ya, percaya sama Gusti Allah dan juga percaya sama kepercayaannya masing-masing. Intinya para leluhur, para sepuh emang ada, tetapi kita hanya jaluk dungo khususnya hanya untuk memberikan Fatihah aja ya buat leluhur ya, seperti itu. Karena kenapa? Karena leluhur itu yang mereka butuhkan adalah sama ya, doa dan juga doa. Mungkin itu aja dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Namun sebelum saya akhiri, ojo lali jangan lupa ulah poho, like, comment, share, and subscribe di channelnya Ninogo Kencono. Itu aja, akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, 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 sampurasun. Oke, ngapunten.